Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai perlindungan hukum terhadap investor pada praktik direct investment dalam perspektif Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia. Halo, izin memperkenalkan diri. Namaku Aura Mutia Rahma dengan NIM 2308010495. Halo, perkenalkan nama aku Nisrina Mazaya Pramono dengan NIM 23080100651. Nah, di sini kita akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, konsep dan karakteristik investasi langsung, implementasi pelindungan hukum terhadap investor Indonesia, kesimpulan, dan saran. Masuk ke dalam background, investasi langsung atau direct investment baik dari penanaman modal asing maupun dalam negeri memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, dan alih teknologi. Oleh karena itu, kegiatan investasi membutuhkan iklim usaha yang stabil serta didukung oleh kepastian hukum. Untuk menjamin perlindungan bagi investor, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan seperti ketidaksinkronan regulasi dan perubahan kebijakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Berangkat dari pembahasan ini, kami menarik dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap investor dalam praktik investasi langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal di Indonesia. Dan yang kedua, apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah menjamin kepastian hukum bagi investor dalam praktik investasi langsung di Indonesia. Selanjutnya, masuk ke konsep dan karakteristik investasi langsung. Selanjutnya, masuk ke investasi langsung dalam perspektif hukum. Nah, dalam perspektif hukum nasional, investasi langsung itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia. Secara yuridis, investasi langsung itu tidak hanya dimaknai sebagai kepemilikan modal semata. Lebih dari itu, investasi langsung juga mencakup unsur pengendalian perusahaan, partisipasi dalam manajemen, serta keterlibatan dalam operasional kegiatan usaha. Oleh karena itu, investor dalam investasi langsung tidak hanya memiliki hak untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga terikat pada berbagai kewajiban hukum. Kewajiban tersebut antara lain meliputi kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan hidup, perpajakan, serta perizinan usaha yang berlaku di Indonesia. Nah, pada saat ini dijelaskan mengenai perbedaan antara investasi langsung dan investasi portofolio berdasarkan beberapa aspek utama, seperti yang kalian bisa lihat di tabel berikut. Pertama, dari segi tujuan, investasi langsung itu bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan perusahaan secara langsung. Sementara itu, investasi portofolio lebih berorientasi pada mencari keuntungan finansial, misalnya melalui saham atau obligasi. Kedua, dilihat dari keterlibatan investor. Dalam investasi langsung, investor biasanya terlibat dalam pengelolaan perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Sebaliknya, pada investasi portofolio, investor itu tidak ikut mengelola perusahaan karena hanya menanamkan dana pada instrumen keuangan. Ketiga, dari bentuk investasinya. Investasi langsung biasanya dilakukan melalui pendirian perusahaan, joint venture, atau akuisisi perusahaan. Sedangkan investasi portofolio dilakukan dengan membeli saham atau obligasi di pasar modal. Keempat, dari segi jangka waktu investasi. Investasi langsung umumnya bersifat jangka panjang karena berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan usaha. Sementara investasi portofolio biasanya jangka pendek dan lebih fleksibel. Terakhir, dari segi stabilitas. Investasi langsung itu cenderung lebih stabil karena berkaitan dengan kegiatan usaha real. Sedangkan investasi portofolio lebih mudah berpindah mengikuti kondisi pasar sehingga sifatnya lebih fluktuatif. Selanjutnya, terkait bentuk investasi langsung di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, investasi langsung secara normatif dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan penanaman modal asing atau PMA. Keduanya diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan sama-sama merupakan bentuk investasi langsung karena melibatkan penyertaan modal secara aktif dalam kegiatan usaha di Indonesia. Perbedaannya terletak pada sumber modal dan status investornya, yaitu apakah berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri. Kemudian masuk ke pembahasan pola investasi langsung. Dalam praktiknya, investasi langsung itu dapat dilakukan melalui beberapa pola. Pertama adalah joint venture, yaitu kerjasama antara investor asing dan investor domestik dalam satu perusahaan. Kedua ada wholly owned company, yaitu perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor. Selain itu dapat pula akuisisi perusahaan yang telah ada, serta greenfield investment, yaitu pendirian perusahaan baru dari awal. Greenfield investment biasanya dianggap memberikan dampak ekonomi yang lebih besar karena menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong transfer teknologi. Nah, selanjutnya jika membahas kedudukan investor dalam investasi langsung dalam perspektif hukum nasional, investasi langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanamkan modal baik yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia. Jadi secara yuridis, investasi langsung itu tidak hanya berarti kepemilikan modal semata. Investor juga memiliki kedudukan yang lebih aktif karena mereka dapat melakukan pengendalian terhadap perusahaan, berpartisipasi dalam manajemen, serta terlibat dalam kegiatan operasional usaha. Karena adanya keterlibatan tersebut, investor dalam investasi langsung juga memiliki tanggung jawab hukum. Investor wajib mematuhi berbagai peraturan yang berlaku, seperti peraturan ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan hidup, kewajiban perpajakan, serta ketentuan mengenai perizinan usaha. Dengan demikian, kedudukan investor dalam investasi langsung tidak hanya sebagai penyedia modal, tapi juga sebagai pihak yang memiliki peran aktif sekaligus tanggung jawab hukum dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.
Berbicara terkait kerangka hukum penanaman modal Indonesia, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, undang-undang ini menjadi dasar utama dalam pengaturan kegiatan investasi di Indonesia. Dalam sistem hukum investasi, undang-undang ini berfungsi sebagai lex generalis, yaitu aturan yang bersifat umum dan menjadi dasar bagi berbagai peraturan lain yang lebih spesifik di bidang investasi. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur prinsip-prinsip dasar penanaman modal seperti kepastian hukum, keterbukaan, perlakuan yang sama bagi investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, undang-undang penanaman modal berperan sebagai payung hukum investasi nasional yang memberikan landasan bagi pelaksanaan kegiatan investasi baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing di Indonesia. Nah, berangkat dari hal tersebut, dalam penanggalan penanaman modal, terdapat beberapa prinsip hukum utama yang menjadi dasar pelaksanaan investasi langsung di Indonesia. Pertama adalah prinsip kepastian hukum. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada investor bahwa kegiatan investasi dilindungi oleh peraturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Kedua adalah prinsip national treatment, yaitu prinsip yang memberikan perlakuan yang sama antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ketiga adalah prinsip non-diskriminasi, yaitu berarti bahwa pemerintah tidak boleh memberikan perlakuan yang merugikan atau membedakan investor secara tidak adil. Terakhir, pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, di mana penyelenggara penanaman modal harus dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, terkait pelindungan investor dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Di Undang-Undang Penanaman Modal juga mengatur pelindungan hukum bagi investor, seperti pada pasal 3 yang memuat asas-asas penanaman modal seperti kepastian hukum dan keterbukaan. Di pasal 6 juga mengatur keperlakuan yang sama bagi investor. Kemudian di pasal 7 memberikan jaminan perlindungan terhadap tindakan nasionalisasi dengan kewajiban kompensasi yang layak. Di pasal 8 mengatur hak investor untuk memindahkan keuntungan ke luar negeri. Kemudian di pasal 32 yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan pemerintah, baik melalui pengadilan maupun arbitrase. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bab bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam praktik investasi langsung. Di sini kita akan membahas mengenai perlindungan hukum preventif bagi investor, perlindungan hukum represif bagi investor, hak-hak investor dalam investasi langsung, dan konsep kepastian hukum dalam perspektif teori hukum. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perlindungan hukum preventif bagi investor. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan sebelum terjadi sengketa dengan tujuan mencegah kerugian atau ketidakpastian hukum bagi investor. Dalam investasi langsung, perlindungan ini diwujudkan melalui regulasi yang jelas dan konsisten, serta jaminan kepastian usaha dan perlakuan yang adil bagi seluruh penanam modal. Melalui perlindungan preventif tersebut, diharapkan dapat tercipta iklim investasi yang stabil dan memberikan rasa aman bagi investor. Selanjutnya adalah perlindungan hukum represif bagi investor. Perlindungan ini diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran hak dalam kegiatan investasi dengan tujuan memulihkan hak investor yang dirugikan. Dalam hukum penanaman modal di Indonesia, penyelesaian sengketa biasanya diawali melalui musyawarah dan jika tidak tercapai kesepakatan dapat dilanjutkan melalui pengadilan atau arbitrase. Untuk sengketa yang melibatkan investor asing, penyelesaian juga dapat dilakukan melalui arbitrase internasional seperti ICSID. Mekanisme ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan investor terhadap iklim investasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hak-hak investor dalam investasi langsung. Hak-hak ini penting untuk menjamin stabilitas investasi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum suatu negara. Secara umum terdapat 3 hak utama, yaitu hak kepemilikan dan penguasaan modal, hak repatriasi keuntungan, serta hak memperoleh perlindungan hukum. Ketiga hak tersebut bertujuan memberikan kepastian dan rasa aman bagi investor dalam menjalankan kegiatan investasinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepastian hukum dalam investasi. Kepastian hukum merupakan konsep penting karena berkaitan dengan kejelasan aturan, konsistensi kebijakan, serta efektivitas penegakan hukum. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip rule of law, di mana setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Bagi investor, kepastian hukum sangat penting karena sistem hukum yang stabil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan serta mendorong masuknya investasi. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya nih. Ada implementasi perlindungan hukum terhadap investor di Indonesia. Di dalam bab ini kita akan membahas 5 hal loh, yaitu praktik perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi langsung, hambatan dan tantangan dalam pemberian perlindungan hukum, evaluasi efektivitas undang-undang penanaman modal dalam melindungi investor, perlindungan investor dalam perspektif perjanjian internasional dan praktik global, serta dampak reformasi regulasi terhadap kepastian hukum investasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi perlindungan hukum bagi investor di Indonesia. Perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada adanya peraturan, tapi juga pada efektivitas kebijakan dan penegakan hukum dalam praktik. Pemerintah berupaya mewujudkan melalui reformasi sistem perizinan online single submission, pemberian berbagai insentif investasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Salah satu contohnya adalah sengketa Churchill Mining PLC melawan pemerintah Indonesia di forum arbitrase ICSID yang pada tahun 2016 diputuskan memenangkan Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas tentang hambatan dalam perlindungan hukum bagi investor Indonesia. Hambatan pertama adalah ketidakpastian regulasi yang disebabkan oleh tumpang tindih peraturan dan birokrasi yang kompleks. Hambatan kedua adalah perubahan kebijakan yang relatif sering terjadi, sehingga investor kesulitan memprediksi arah kebijakan dalam jangka panjang. Hambatan yang ketiga adalah penegakan hukum yang belum sepenuhnya konsisten, terutama dalam penyelesaian sengketa dan perlindungan terhadap investor. Oleh karena itu, ketiga faktor tersebut masih menjadi tantangan dalam menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang stabil di Indonesia.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi efektivitas undang-undang penanaman modal dalam melindungi investor. Secara normatif, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah memberikan jaminan perlindungan bagi investor seperti kepastian hukum, pelakuan yang sama, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara aturan dan implementasi. Meskipun demikian, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di Asia Tenggara. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perlindungan investor dalam perspektif perjanjian internasional dan praktik global. Perlindungan investor tidak hanya diatur dalam hukum nasional, tapi juga melalui perjanjian internasional seperti Bilateral Investment Treaty atau BIT. Perjanjian ini memberikan standar perlindungan bagi investor seperti fair and equitable treatment, perlindungan terhadap ekspropriasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam konteks Indonesia, beberapa BIT kemudian ditinjau kembali untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan kedaulatan rakyat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir di bab ini, yaitu dampak reformasi regulasi terhadap kepastian hukum investasi. Reformasi regulasi merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi para investor. Melalui reformasi ini, pemerintah berupaya menyederhanakan berbagai aturan serta menciptakan sistem regulasi yang lebih efisien dan transparan. Dampak pertama adalah penyederhanaan prosedur perizinan usaha. Sebelumnya, proses perizinan sering dianggap rumit dan memakan waktu lama. Melalui reformasi regulasi, pemerintah berupaya menyederhanakan prosedur tersebut sehingga investor dapat memperoleh izin usaha dengan proses yang lebih cepat dan jelas. Dampak kedua adalah penerapan sistem perizinan berbasis risiko atau risk-based approach. Dalam sistem ini, proses perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Usaha yang memiliki risiko rendah dapat memperoleh izin dengan prosedur yang lebih sederhana. Sedangkan usaha dengan risiko tinggi dapat melalui pengawasan yang lebih ketat. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses investasi tanpa mengurangi aspek pengawasan. Dampak yang ketiga adalah sinkronisasi regulasi antara pemerintah, pusat, dan daerah. Reformasi regulasi mendorong adanya koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga pemerintah agar kebijakan investasi dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah. Dampak keempat adalah upaya harmonisasi regulasi sektoral. Banyaknya aturan di berbagai sektor sering menimbulkan potensi tumpang tindih regulasi. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi penting agar sistem hukum investasi menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke tahap kesimpulan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam melindungi investor melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Undang-undang ini mengatur berbagai prinsip perlindungan investasi seperti kepastian hukum, pelakuan yang sama, dan diskriminasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan seperti disharmonisasi regulasi, dinamika perubahan kebijakan, dan konsistensi penegakan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kepastian hukum bagi investor memerlukan harmonisasi regulasi, penguatan penegakan hukum, serta perbaikan tata kelola pemerintahan agar iklim investasi Indonesia semakin stabil dan terpercaya. Nah, berdasarkan hasil analisis kami memiliki 4 saran utama, yaitu yang pertama ada harmonisasi regulasi. Pemerintah perlu menyelaraskan UU penanaman modal dengan regulasi sektoral serta meningkatkan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi tumpang tindih aturan. Yang kedua ada stabilitas dan konsistensi kebijakan. Kebijakan investasi harus stabil, transparan, dan terkoordinasi serta setiap perubahan regulasi perlu disertai sosialisasi dan masa transisi bagi pelaku usaha. Yang ketiga ada penguatan penegakan hukum. Nah, diperlukan peningkatan kapasitas lembaga peradilan, profesionalisme aparat penegak hukum, serta penyederhanaan mekanisme penyelesaian sengketa investasi. Yang terakhir kita ada pengembangan sistem pelayanan investasi. Pemerintah perlu memperkuat sistem pelayanan investasi yang transparan, efisien, dan terintegrasi, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital dalam perizinan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Thanks for watching.